Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali kita boleh sama-sama berjumpa hampir setiap hari, saudara. Boleh katakan setiap hari di Menara Doa ini. Saya senang dapat kesempatan untuk sharing firman, mengajar saudaraku setiap hari. Dan ini membuat saya jadi tertantang dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin bagikan, ya kan saudara, urutan atau sambungan daripada khotbah saya dari hari Selasa, Rebo dan Kamis hari ini, yaitu yang saya kasih judul High Value Target. Apa maksudnya high value target? Saudara, ini bicara tentang orang-orang yang jadi inceran, ya kan, yang punya nilai yang cukup tinggi, saudaraku, di mata musuh. Ini kita bicara masih dalam peperangan rohani. Nah, saya kasih ayatnya saudara dalam Lukas 22. Ini saya ingin ajak ibu bapak baca ayat 29 sampai 32. Kita akan baca sama-sama saudara. Di sini di mana lagi percakapan waktu perjamuan makan. Ya saudara, ini pada waktu perjamuan terakhir Yesus, saudaraku, ya. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa depan para murid, ya kan saudara, masa depan daripada Simon Petrus, para murid dan orang-orang yang percaya sama Tuhan, saudaraku, bahwa mereka mengalami promosi, saudaraku, yaitu apa? Ada hak-hak kerajaan Tuhan tentukan, ada haknya, saudara, turut memerintah bersama Tuhan, turut menghakimi, saudara, dan ada fellowship, makan minum, saudara. Ini satu yang menjadi satu pengharapan kita, penghiburan kita, saudara, ketika kita lihat dalam keadaan ke depan. Ini Tuhan, sementara Tuhan lagi sedang bicara tentang masa depan, tentang promosi, inilah janji-janji. Saudara, kok yang seperti Kristus tiba-tiba kayak seperti ada gak nyambung antara ayat 30 ke 31. Saudaraku lagi sedang asik ngobrol tentang masa depan di sorga, lalu tiba-tiba Yesus berkata kepada Simon, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku yang Yesus, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai masa depan Simon dan para murid yang lain kelak di dalam kerajaannya, tiba-tiba saudaraku, ya, Tuhan Yesus memperingatkan Simon Petrus bahwa dia melihat iblis, saudaraku. Lihat iblis sedang mengincar Simon, saudaraku. Ini Simon jadi orang yang paling dicari. Nah, makanya saya kasih judul High Value Target. Jadi Simon ini punya target nilai yang tinggi. Dia di mata kerajaan kegelapan, di mata iblis, saudaraku. Jadi saudara, saya renung ayat ini. Ayat ini renung, saudaraku. Kenapa Tuhan bilang gini? Simon, aku lihat iblis itu telah nuntut. Iblis itu nuntut sama Tuhan. Dia mau tampi si Simon. Oh, Simon kan mau dapat janji, akan punya hak di kerajaan Allah, turut memerintah, turut menghakimi. Iblis bilang, untuk dapat ini Simon itu tidak layak, murid-murid itu tidak layak. Lalu dia minta, saya mau tuntut dia dengan apa? Mau tampi seperti gandum. Jadi saya dapat gini sih, Ibu Bapak. Setiap orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih sama Tuhan, itu akan mengalami masa
penampian seperti gandum. Saudara tahu nggak ditampi? Ya, proses sebelum ditampi gandum itu, saudaraku, tampi kan dia apa? Kayak ada tampah, ada wadah tampah, ditaruh kayak beras gitu loh, saudara. Diangkat lalu turun. Jadi nanti kulitnya tuh ditiup angin. Untuk ini proses pemisahan antara kulit gandum dengan apa? Dengan isi gandum. Tapi sebelum masa penampian itu harus ada masa apa, saudara? Yang namanya pengirikan. Masa yang namanya pecah kulit. Proses pecah kulit baru proses pemisahan kulit. Nah, proses pecah kulit itu kan pakai alat pengirik. Jadi saudara, saya nangkepnya begini ya. Itu banyak orang Kristen, anak Tuhan. Ya saudaraku, ya katanya itu kuat waktu ngalami yang namanya proses pengirikan. Pecah kulit. Katanya ada orang-orang Kristen di China, gereja bawah tanah. Itu kan hidupnya dalam penindasan tuh. Wah, dikejar dia apa? Imannya kuat. Terjadi penuaian yang besar. Satu hari saudara dibawa pindah ke Amerika. Justru di Amerika mereka imannya gugur. Jadi saudara, ada masa di mana kita ditekan, kita bisa kuat, berhasil. Tapi pada waktu kita mulai diangkat, ditampi, diangkat, saudaraku, rupanya cuman kulit kita ini gak kuat. Nah, Tuhan bilang ada masa kamu akan mengalami penderitaan dan kamu akan mengalami yang namanya peninggian. Nah, tujuan daripada iblis dia itu jadi inceran. Jadi iblis menyerang di masa kesulitan dan juga masa keberhasilan. Tujuan iblis adalah apa? Kemarin kita udah bahas. Dia berusaha keras memisahkan kita dari kasih Allah. Ya gampang sederhananya gini saudaraku yang serius. Jadi ya kan iblis itu berusaha. Ya kan bagaimana caranya dibikin susah supaya dia pahit. Ya saudara, kalau dibikin susah dia nggak pahit malah imannya makin bertumbuh. Maka ketika dia sukses itu dia akan incer. Jadi mau di atas mau di bawah, iblis itu tujuannya untuk apa, saudara? Memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kenapa Simon Petrus menjadi high value target? Kenapa kok jadi inceran yang sangat tinggi nilainya di mata iblis? Saudara, bahwa Simon Petrus ini, dia bukan cuma sekedar seorang murid, saudara. Tapi dia juga adalah salah seorang murid yang terdekat dengan Yesus. Ya, ada Yohanes, ada Yakobus, dan ada Petrus. Ketika dialah salah satu dari 3 murid yang lihat Yesus dimuliakan. Dialah salah satu dari 3 murid yang diajak Yesus masuk ke rumah Yairus, kamar Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Petruslah salah satu yang diajak Yesus untuk berdoa di taman Getsemani, saudaraku, dari 12. Saudaraku, jadi Petrus inilah yang ketika ditanya oleh Tuhan, menurut kamu siapa aku ini? Petrus yang jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu Simon Petrus aku berikan apa? Kunci kerajaan surga. Jadi saudara, Simon Petrus ini adalah orang penting di kerajaan Allah. Jadi nilainya, saudara, nilainya tinggi sekali. Untuk apa, saudara? Di mata iblis. Jadi saudara, poinnya gini. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita taat melakukan kehendak Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan semakin banyak orang yang diberkati oleh pelayanan saudara, oleh perbuatan baik saudara, maka semakin besar ancaman iblis atas hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudara, ini poinnya ke sana. Ini yang kita mau bahas hari ini. Jadi yang namanya kalau misalnya jadi orang Kristen mau dipakai Tuhan, mau melayani dan sebagainya, harusnya saudaraku yang Kristus, yang namanya serangan-serangan atau pencobaan, penderita segala macam itu,
saudara dan saya kita harus sudah mulai waspada. Kenapa? Ya, iblis itu tidak akan menyayangkan berapapun biayanya. Untuk apa saudara? Untuk memisahkan kita. Dari siapa? Kasih Kristus. Supaya saudara dan saya, orang Kristen gereja, kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja, orang Kristen yang sudah tidak ada lagi kasih, gereja ini gak ada kuasa. Makanya Yesus menegur saudaraku kepada jemaat di Efesus. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sekalipun kamu masih menjalankan ibadah. Nah ini targetnya iblis. Karena dia akan berusaha apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi untuk bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dia berusaha untuk apa? Dia memisahkan kita dari apa? Dari gereja. Di gereja itu ada siapa? Ada pendeta, pemimpin rohani. Di gereja ada apa? Ada keluarga rohani, saudara-saudara seiman. Di gereja ada firman Tuhan, pengajaran. Dia berusaha menjauhkan saudara dari gereja. Itu iblis. Makanya saudaraku gak heran, ya kan? Iblis bisa pakai saudaraku, orang Kristen juga, gereja juga, bahkan media-media sosial yang dikelola oleh seolah-olah dia orang Kristen. Yang tujuannya adalah apa? Kalau saudara sudah mulai bisa baca, mulai mengerti bahwa saudara sedang dipisahkan dari gereja. Siapa gereja? Pisahkan aja supaya saudara menjauh, kecewa, tidak lagi rindu kepada gereja. Gereja itu artinya apa saudara? Di situ ada pendeta, di situ ada pengerja, di situ ada jemaat, di situ ada firman Tuhan. Ketika kita jauh dari situ, ini saudara, makanya kita bisa jauh dari kasih Tuhan. Dia berusaha untuk memisahkan saudaraku. Kita dari mana? Bukan cuma dari gereja, dari keluarga kita. Dia dengan perkataannya, dengan tipu muslihatnya, dengan ujaran kebenciannya, dengan kesombongannya, dia desis. Dia pisahkan kita dengannya dari keluarga. Di keluarga ada siapa? Ada orang tua, ada mertua, ada pasangan kita, ada anak kita, ada saudara kita. Dia berusaha untuk saling jauh. Dipisahkan, tidak saling mengasihi. Saudaraku Yesus Kristus. Dan lalu iblis, ini targetnya saudaraku Yesus Kristus. Jadi Tuhan, ketika Tuhan kasih saudaraku janji untuk masa depan daripada para murid, tiba-tiba Tuhan berkata, Simon, Simon, aku lihat iblis sedang menampi kamu seperti gandum. Tapi ada janji yang luar biasa dari Tuhan ya saudara ya. Di sini dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan apa? Gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari peringatan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus adalah bahwa kita ini gak boleh mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Kita harus hati-hati dengan apa yang masuk dalam hidup kita. Dengan siapa yang masuk dalam hidup kita. Apa dan siapa yang harus kita izinkan, bisa diizinkan untuk masuk dalam hidup kita. Saudara ini adalah high value target loh. Saudara percaya enggak? Katakan amin. Kita ini kenapa? Karena kita ini sangat penting dan berharga bagi kerajaan Allah. Sehingga musuh menjadikan kita sebagai target yang bernilai tinggi. Untuk apa saudaraku? Ya untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah sekarang sehubungan dengan high value target ini saudara ya. Target ini apa sih sebenarnya? Kok jadi inceran? Ada beberapa orang, kita lihat Paulus ya saudara. Kalau kita baca di surat Korintus. Kita baca lagi di Kisah Para Rasul. Paulus ini rasul yang paling banyak mengalami penderitaan. Secara fisik, secara mental. Saudara itu serangan demi serangan tuh habis. Kenapa? Dia ini adalah target yang nilainya sangat tinggi.
Saya pakai istilah high value target ini merupakan satu akronim sebenarnya saudara, yang suka dipakai oleh kepolisian atau badan intelijen untuk ya kan menunjukkan adanya penjahat atau teroris yang sangat berbahaya, yang lolos dari penangkapan. Statusnya kalau di Indonesia itu namanya DPO. DPO aja kan bisa aja yang namanya penjahat kelas bawah, tapi kan high value target ini adalah penjahat yang kelas tinggi. Saudara, yang sangat jahat, yang pengaruhnya sangat besar, merusak masyarakat bahkan dunia, saudaraku. Nah, ini orang yang paling dicari. Kita tahu bahwa DPO yang paling terkenal dalam sejarah itu siapa, saudara? Yang kita nggak bisa lupa, itu orang namanya Osama bin Laden. Saudaraku, dia dalang serangan teroris 11 November 2001 di Amerika. Menewaskan 3.000 orang Amerika, melukai 6.000 orang, saya bayangin. Nah, Osama bin Laden ini orang yang paling dicari. Saudara, targetnya bernilai tinggi. Saudaraku, dia namanya high value target. Orang yang punya informasi tentang keberadaannya Osama pada waktu itu, atau bisa menangkap Osama bin Laden, saudara, maka akan diberikan hadiah itu 27 juta US dollar. Kalau misalnya kurs dolarnya 14.000, itu dapat duit 378 miliar, saudara. Jadi ini orang nilainya tinggi ini. Kenapa? Karena dia punya daya rusak yang begitu besar. Tetap ya kan, pada tanggal 2 Mei 2011, 9 tahun yang lalu, Osama bin Laden berhasil ditemukan di Pakistan, ditangkap sama US Navy SEAL ya saudara, lalu dibinasakan pada waktu itu. Itu yang namanya contohnya, saudaraku. Saya berdoa, saya percaya saudaraku, kalau saudara ngalami yang namanya, kok aku ngalami banyak sekali cobaan, penderitaan, saudara jangan takut. Saudara mungkin adalah DPO-nya buat neraka, tapi gak usah takut. Kenapa, saudaraku? Ya kan, yang pertama, saudara dan saya, kita semua punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangan takut sama setan, jangan takut sama serangan. Waduh, aku dapat serangan nih, gimana? Ya kan? Nah, ini yang istilah kemarin saya kan, wah ini ada setan nih. Ya kan, di rumah banyak setan, banyak roh jahat, banyak hantu. Istilah itu iblis lah, setan lah, hantu segala macam. Saya rasa sih istilah yang intinya sama. Kayak kalau misalnya mau pakai struktur, ya iblis itu kita sebut ya Lucifer, di bawah roh jahat. Tapi intinya adalah itu sama. Saudara, saya lagi nggak bahas tentang hierarki pemerintahannya, tapi saya bicara tentang pribadinya. Ya kan, tujuannya dia adalah apa? Iblis dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi, saudaraku, apa? Iman kita. Dia curi pengharapan kita. Dia curi kasih kita, iman, pengharapan. Itu yang dia curi. Ketika 3 ini dicuri, maka tidak ada damai sejahtera dan sukacita, saudara. Ini tujuannya. Dia nggak akan curi, saudara. Kalau misalnya kita kecurian duit, ditipu sama orang, duit kita hilang, utang gak dibayar, saudaraku, itu cuman kendaraan. Tujuannya iblis adalah, iblis lagi sedang curi uang saya pakai orang. Dia gak maksud deh untuk ambil uang kita, tapi yang dia inginkan adalah iman, pengharapan, kasih. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku yang Kristus, kuasa kita lebih besar. Kuasa roh yang ada dalam diri kita, yang namanya Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, gimana cara ini? Ada satu ayat ini saya tadi pagi dapetin, ini dahsyat saudaraku, dari kitab Wahyu. Mari kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 12 ayat 11, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia atau iblis oleh apa? Pertama, darah anak domba. Dan yang kedua apa? Oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kita sadar nih, kita nih inceran. Makanya mau hati-hati. Tuhan bisa pakai orang. Saya mulai nangkep nih. Makin kita dapat tugas yang makin besar, makin kita harus hati-hati. Apa yang boleh masuk, siapa yang boleh deket.
untuk mempengaruhi kita. Bukan berarti kita mau pilih-pilih orang, enggak, saudaraku. Tetapi pengaruhnya, perkataannya, saudaraku, keputusannya, kita harus lihat ini dari Tuhan atau bukan. Saudaraku yang seperti itu. Nah ini penting. Karena iblis tujuannya apa? Dia ingin menyerang. Tapi kita percaya, saudara, kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar. Kuasa apa? Ini aktifkan saudaraku. Pertama, darah Yesus. Darah anak domba. Kuasa darah. Kalau saudara bicara kuasa darah anak domba. Kok darah domba berkuasa? Ini loh. Setiap kali saudara kita menyebut ada kuasa dalam darah Yesus. Apa yang dipikiran saudara? Salib. Dia curahkan darahnya buat kita. Pertama, karena darahnya dicurahkan, maka kita yang percaya dibenarkan, disucikan, diselamatkan, dibebaskan, dan Tuhan pilih kita menjadi anaknya. Yang percaya katakan aman. Darah, amin. Darah bicara apa? Kasih. Karena dia mengasihi, dia mau mati di salib. Darahnya dicurahkan, itu kasih. Itu pertama. Pertama saudaraku, bagaimana caranya kita menaklukkan serangan daripada si jahat? Kasih. Saudara harus pastikan, yakinkan, saudara adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ini pertama. Yang kedua, perkataan kesaksian. Ini kuasa yang dahsyat. Untuk apa saudara? Untuk melindungi kita dari serangan. Memelihara kita dari serangan. Meluputkan kita dari serangan. Saudaraku, perkataan kesaksian. Makanya saya dorong setiap orang. Kalau habis ditolong Tuhan. Kalau merasa ditolong Tuhan. Ngalami kesembuhan. Ngalami jalan keluar. Doa yang dijawab. Cerita, saksikan kepada banyak orang. Naikkan ucapan syukur ke Tuhan. Bawa korban ucapan syukur ke Tuhan. Karena kuasa kesaksian, perkataan kesaksian, ini yang menghancurkan para pendakwa. Kalau di ayat sebelumnya, iblis itu yang mendakwa siang dan malam. Dia yang terus mendakwa, terus ngatain, terus mengejek, terus cari-cari kesalahan. Dia terus lacak kita ada di mana. Dia cari-cari kesalahan kita di mana. Lalu di situ kita dibikin down sama dia. Hanya satu saudara, kalau saudara dengar perkataan yang melemahkan, yang membuat saudara tawar hati, yang merendahkan saudara, yang membuat saudara jadi kecil, merasa saudara tidak berguna. Kalau saudara dengar kata-kata itu lewat manusia atau kepikiran dan apapun, dengar baik, itu bukan dari Tuhan. Saudaraku, itu adalah suara pendakwaan dari musuh, di mana saudara harus pakai kuasa darah anak domba. Bicara kuasa darah anak domba, bicara tentang aku sabda dikasihi oleh Yesus. Allah mengasihi aku bukan karena perbuatan aku, bukan karena rupa aku, bukan karena jasa-jasaku. Dia mengasihi aku karena dia adalah kasih. Dia mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Itu kuasa darah. Yang kedua saudara, ada banyak perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami. Saksikan itu saudaraku, ceritakan itu. Supaya banyak orang imannya bisa tambah, percaya sama Tuhan, lalu mengalami kebaikan Tuhan, dan dia bersaksi lagi. Dampaknya apa saudara? Kerajaan Allah semakin diluaskan. Kerajaan kegelapan makin sempit. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Kenapa tidak mengasihi nyawa mereka? Karena mereka tahu
Ya kan, mereka dikasihi, makanya mereka mau mengasihi Tuhan, mau tetap setia kepada Tuhan. 3 kekuatan ini Tritunggal, kuasa darah, perkataan kesaksian, tidak mengasihinya, tidak egois, rela berkorban. Saudara rela capek, rela rugi untuk bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan. Maka saudara punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Saudara gak akan pernah merasa aku capek, aku lelah, aku enggak. Kalau saudara ngerti tiga kekuatan ini, darah anak domba, perkataan kesaksian, dan tidak mengasihi nyawa, saudara tahu bahwa saudara punya kuasa jauh lebih besar daripada kuasa siapa? Musuh yang ngincar saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua saudaraku, yaitu apa? Saudara memiliki kasih karunia Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa musuh. Pertama kita punya, Tuhan berikan kuasa. Kuasanya dari mana? 3. Darah, saksian, dan tidak mengasihi. Rela berkorban. Wah itu. Yang kedua kita punya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Yakobus 4 ayat 6. Di sini katakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Ketika musuh datang menyerang saudara secara bertubi-tubi seperti banjir bandang, dengar baik saudara, ingat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan bangkit berperang menggantikan saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya akan ada kasih karunia. Kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia akan menopang kita lewati masa-masa sulit ketika kita mengalami serangan demi serangan. Katakan amin saudara. Ya kan, serangan apa? Mungkin dijahatin, kejahatan, dosa orang, segala kekejaman orang. Kemarin saya sudah bahas. Makin saudara dikejami, makin apa? Dengar baik, kalau saudara percaya akan kasih karunia Allah, saudara bisa bilang, aku tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah. Aku tidak mau benci, aku gak mau dendam. Makin aku dijahatin, makin banyak kejahatan ditimpakan, makin besar kasih karunia Allah. Lebih besar kasih karunia Allah daripada kejahatan itu. Yang ngerti katakan amin. Roma 5 ayat 20 ini katakan, saudara, sampai 21. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa arti ayat ini saudara? Kalau saudara merasa, kalau saya merasa menjadi orang yang paling banyak dosanya, ingat, sebesar apapun dosa kita yang pernah kita buat, ingatlah kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa itu. Yang kedua, apa arti ayat ini? Kalau dosa membawa manusia kepada alam maut, penghukuman kekal, neraka. Tetapi kasih karunia membawa kita kepada hidup yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Itu tadi. Yang kedua arti ayat ini adalah gini. Semakin saudara saya dijahatin sama orang, diperlakukan kejam, saudaraku, yang membuat kita tidak marah dan benci, yang membuat kita tidak dendam, tapi kita tetap bisa mengasihi adalah apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa sabar, kita bisa menguasai diri, kita tetap bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur senantiasa, kita tetap bisa berdoa, kita tidak kecewa dan tawar hati semata-mata kenapa?
Kita percaya kita punya kasih karunia yang jauh lebih besar daripada kejahatan ini, daripada dosa ini. Itu saudara, iblis akan pakai itu segala macam semua kejahatan yang mana hajar kita. Tapi kita tahu kita punya kasih karunia. Yang ketiga, kita punya Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus yang turut bekerja, turut berdoa. Roma 8 ayat 26-27. Dia berdoa syafaat buat kita. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Makanya di menara doa ini saudaraku, saya tuh sebenarnya mau ajak saudara, jangan pasif. Waktu kita doa, saudara doa. Waktu nyanyi, nikmati nyanyi. Nanti saudaraku, apa yang menjadi ceritan hati kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang jadi kesusahan kita, ketika saudara bawa diri dalam pujian, penyembahan, nyanyian saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus akan bantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Dan doa dari Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kadang saya didorong untuk ucapkan kata-kata doa. Itu Roh Kudus yang bantu saya berdoa. Berdoa untuk saudara. Berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, ini peranan siapa? Kita punya. Mungkin kita jadi inceran iblis. Karena begitu banyak jiwa diselamatkan. Makanya kadang-kadang kenapa kok saya sudah berbuat baik. Saya sudah melayani. Kenapa kok saya dapatnya kau begini? Itu serangan. Rasul Petrus katakan, berbahagialah kalau kita menderita bukan karena kita berbuat dosa. Katakan, itu adalah karunia, kasih karunia daripada Tuhan juga. Bangga. Saudaraku, itu serangan. Tapi kalau kita setia, kita dapat upah itu. Karena kita mau lihatnya apa? Hak-hak. Tuhan sudah kasih hak-hak buat kita. Dia tentukan hak-hak. Kita akan makan dan minum semeja dengan Yesus. Semeja dengan Abraham. Bayangin semeja dengan Musa. Saya interupsi, saya ini sebentar nih saudara. Saya bisa bayangkan tadi waktu duduk semeja dengan Tuhan. Saya tuh, ya mungkin kita kalau orang yang berani ngomong, mau nanya, Tuhan ceritain dong. Ya kan, kalau kita duduk semeja. Gimana bisa ngampunin? Gimana bisa kuat? Naik ke atas kayu salib. Kalau kita ketemu Musa, kita minta cerita dari orang yang ngalami. Gimana tuh bisa lewatin laut kosong? Gimana bisa buat batu karang keluar air? Wah, itu pasti dengan senang hati para hamba-hamba Tuhan ini. Saudara, mereka akan bercerita dengan kita. Enggak batas waktu. Seperti kalau kita di menara doa nih. Kalau kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Sepertinya kita tuh enggak terasa waktunya. Kok sudah. Nah, surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Saya percaya waktu juga udah enggak ada waktu lagi. Saudaraku yang Kristus, Roh Kudus akan turut berdoa buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, saudara, saya mau kasih tahu gini. Ya, kita ini punya iman yang teguh. Saudara punya iman yang teguh. Alkitab bilang, saudaraku, lawan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Tapi ada satu ayat saudara. Itu Amsal 24 ayat 16. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama saudara. Yuk 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar bisa jatuh. Saudara, tapi dia akan bangun kembali. Tetap pelihara iman yang teguh. Ya kan, dengan hidup di dalam kasih Kristus. Sebab orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit.
Katakan amin saudaraku. Yang kelima, yang terakhir, saudara memiliki firman Tuhan yang hidup. Ini penting. Ini penting saudara, firman Tuhan yang hidup. Ya, saudara harus punya firman Tuhan. Ini di dalam serangan-serangan saudara, pikiran. Kan yang diserangkan pikirannya. Karena iblis berusaha untuk menguasai. Jadi gini saudara, medan pertempuran kita tuh di otak, di pikiran. Senjata kita tuh harus adanya, perlengkapan senjata arah harus adanya disimpannya di mana? Di hati. Iblis kan datangnya dari luar ke dalam kita, ke pikiran, telinga, masuk ke pikiran. Nah, kalau saudara punya senjata Allah dalam bentuk apa? Firman Allah, iman yang teguh. Ini kan di sini. Ketika ada peperangan, ini kan bisa dipanggil. Punya Roh Kudus akan panggil. Nah, sini saudara akan mengalami kemenangan. Katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh. Seorang teman kena satu penyakit yang cukup berat, katakanlah kanker. Saudaraku, pada waktu dia kena kanker, kita melihat bahwa kok begitu tenang. Ada kata-kata dia dapat dari hati dia. Tugas saya belum selesai. Tugas saya belum selesai. Walaupun saya kena kanker, Tuhan pasti sembuhkan saya pada waktunya. Saudaraku, kok dia bisa seperti itu? Karena ada firman. Saudaraku, nah Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 katakan begini. Saudaraku, orang-orang, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita punya firman, punya kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Musuh, saudaraku, musuh cari kesempatan untuk masuk dalam hidup kita. Musuh tidak pernah puas sampai dia mendapatkan targetnya dia yang punya nilai tinggi. Untuk dia apa? Dihancurkan dan dibinasakan. Saya mau kasih tahu, hanya karena kita adalah orang yang paling diincar oleh musuh, target bernilai tinggi, bukan berarti kita harus menjadi korban dari rencana si iblis. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sudah perhatikan di sini kata-katanya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menamping engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ketika saudara dalam penderitaan, dalam kesusahan, mengalami serangan dari si jahat, saudara ingat satu hal, kita punya Yesus, dia jadi perantara buat kita. Dia berdoa buat saudara, dan dia inginkan supaya mungkin kita jatuh dalam pencobaan, kita gagal, kita lemah. Saudaraku, mungkin ada kata-kata seperti Petrus, menyangkal Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dengar baik saudaraku hari ini, kalau itu saudara, saya mau kasih tahu, bangkit lagi. Jangan, ada Tuhan yang berdoa supaya imanmu tidak gugur. Katakan amin saudaraku. Ya kan, kita bisa jatuh dan gagal seperti Simon Petrus. Tapi saudara percaya, Tuhan Yesus berdoa supaya iman saudara tidak gugur. Saudara jangan kecewa lagi. Saudara jangan tolak Tuhan Yesus lagi. Ayo bangkit kembali. Pulih cepat saudaraku. Saya berdoa, saudara bisa tangkap ini. Terus kita doa. Tuhan hanya bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa sih yang bisa membuat kita diluputkan, dibentengi, dilindungi? Hati yang melekat sama Tuhan. Mazmur 91 ini. Saya berdoa kalau Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun di antara kita yang gugur imannya. Saya punya passion, saya punya purpose, tujuan. Tiap hari kita ada di menara doa. Saya doa bersama saudara. Saya mendoakan saudara. Saya melayani saudara. Saya mengajar firman untuk saudara. Tidak ada kepentingan yang lain. Saya ingin temani saudara. Supaya kita sama-sama, kalau Yesus datang,
iman kita tidak gugur. Dia dapati iman di hati kita. Dia dapati bukan cuma iman, tapi kesetiaan. Bukan cuma faith, tapi faithful. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara dengan kasih dari Tuhan. Saya rindu saudara pun mengasihi keluarga saudara, mengasihi gereja saudara, mengasihi kota saudara, mengasihi banyak orang, supaya mereka semuanya memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku, semua diselamatkan. Saya berdoa, semua saudara, ya kan, semua saudara, kita semua dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menetapkan kepada kita hak. Tuhan menjanjikan kita akan fellowship, duduk makan bersama Dia di sorga. Dan Dia berikan kepada kita kesempatan untuk menghakimi, untuk memerintah. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Tetap setia sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.